pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Orang penari jadilan alami pelecehan oleh salah satu penonton. 3 dari perempuan mengalami pelecehan seksual sekali dalam hidupnya. Perempuan bukan objek seksual, objek pandangan maupun objek kekerasan. Namun perempuan adalah objek yang pantas untuk dihargai layaknya manusia. Perempuan mendapatkan proteksi. Perempuan juga perlu rasa aman keluar rumah, terlepas dengan apapun yang ia gunakan. Tidak melawan bukan berarti lemah, tidak melapor bukan berarti takut. Korban adalah korban. Korban berhak didengar dan dilindungi, bukan dihakimi. Bersama kita mendukung dan melindungi tanpa menghakimi orang lain. Pelecehan fisik itu kayak mendekat tubuh orang tanpa izin sampai membuat dia gak nyaman atau merasa direndahin. Contohnya memegang bagian tubuh orang lain kayak pinggang atau pundak padahal orangnya gak ngizinin. Terus merangkul atau memeluk orang secara paksa atau menyenggol-nyenggol badan orang sengaja buat digoreng atau melecehkan. Dan jangan menyalahkan pakaian wanita, soalnya di masjid aja ada yang menggunakan pakaian tertutup tapi masih bisa dilecehkan. Jadi masalahnya bukan di bajunya tapi di otaknya. Pelecehan seksual non-fisik adalah pelecehan seksual tanpa sentuhan. Contohnya seperti ucapan, pesan, atau sikap yang membuat seseorang merasa tidak nyaman atau dilecehkan. Contohnya yaitu mengirim pesan atau gambar berisi konten seksual, mengirim komentar atau candaan bernada seksual, lalu yang terakhir menatap atau memberi isyarat seksual secara sengaja. Pelecehan verbal terjadi ketika seseorang mengatakan hal-hal yang bersifat seksual, merendahkan, atau membuat orang lain tidak nyaman. Tanpa sentuh pun sudah termasuk pelecehan kalau menimbulkan rasa tidak aman. Pelecehan ini tidak melibatkan sentuhan fisik, tetapi efeknya tetap serius, karena bisa membuat korban merasa takut, malu, atau tidak aman. Contohnya itu komentar tubuh, godaan tidak sopan, kalimat bernuansa seksual, dan ajakan yang tidak diinginkan. 다음에 또 만나요.